Limlist ini memang sebuah representasi fisik dari model ADT linear list. Ada berbeda ya antara linear list sama limlist. Jadi mohon dipastikan bahwa Anda memahami perbedaan antara linear list dengan limlist. ADT-nya secara umum nanti kita sebutnya adalah memang linear list. Ya. Kebetulan di sini ada di kelas juga ada rekan Anda. Pak Ketua di sini kita bahas saja sambil berjalan, yang memang diperlukan komunikasi. Mudah-mudahan papan tulisnya bisa terlihat. Ya, kita akan mengawali dengan istilah abstrak data type. Mohon bisa mengungkapkan pemahaman kalian dulu. Jadi harapan saya sudah mulai dibaca, sudah tahu apa yang Anda pahami dengan istilah abstrak data type. Jadi Anda bisa lihat di topik 3 ada media presentasi ADT, silakan bisa sambil dibuka. Ya, mungkin Anda mudah-mudahan sih kebaca ya yang ada di papan tulis. Supaya diskusi kita lebih berjalan juga. Ya, kita akan masuk ke abstrak data type. Kita sampaikan yang awal abstrak data type ini kita biasa sebut dengan user defined data type. Ya, ini adalah sebuah tipe data yang dibikin oleh kita karena kebutuhan, suatu kebutuhan dunia nyata yang memang tidak terjawab dari tipe-tipe bawaan bahasa yang kita pakai. Ya, contoh sederhana kalau misalkan kita ingin mencoba modelkan apa yang pernah dilihat di minggu lalu terkait dengan representasi data. Kalau misalkan Anda memutuskan menggunakan tipe data yang alokasinya dinamis, mau tidak mau kita harus mendeklarasikan tipe baru. Nah, minimal misalkan record, kemudian tentunya setiap tipe tersebut harus punya operator-operator untuk menggunakannya. Nah, di dalam abstrak data type ini tentunya kita tidak cukup hanya mendeklarasikan operator. Yang ada di rumah terdengarkah suara saya? Kurang besar atau bagaimana? Mohon respon. Terdengar, Pak. Oke, Terdengar, Pak. ya. Baik, Azrin terbaca yang ada di papan tulis? Untuk ini papan tulis kurang jelas sebenarnya, Pak. Agak buram gitu. Tapi Ya. samar-samar bisa terbaca. Oke, sip, kasih. Baik, Pak. Kita lebih cepat.
Ya, jadi pada saat Anda menggunakan sebuah abstrak data type, selalu ingat akan ada bagaimana struktur datanya dan bagaimana kita menjalankan atau menuliskan operasi-operasi yang terlibat untuk struktur tersebut. Ya. Anda bisa sambil lihat yang ada di materi kita di Moodle. Di sini ada materi data abstraction. Ya, sesuai dengan yang tadi disampaikan, pasti diskusinya terkait dengan bagaimana strukturnya, kemudian di sini ada konteksnya. Jadi ada proseduralnya, artinya bagaimana kita mendefinisikan proses-proses terkait dan bagaimana data distrukturkan atau didefinisikan. Ya, ada contoh-contoh, misalkan di sini ada Cartesian and polar implementasi. Jadi untuk bilangan-bilangan yang kompleks, bilangan kompleks ADT, tentunya kita harus punya ada yang disebut dengan tipenya dan ada yang kita sebut dengan operasi-operasinya. Kalau Anda ingat lagi di bahasa C mungkin diimplementasikan di Simplified Data Type ini biasanya spesifikasi ini biasa kita gunakan dengan bintang dosa dan ada implementasinya. Ini biasanya di bahasa C nanti pakai .c atau .cpp kan gitu ya. Nah, sedangkan dari ADT ini nanti akan ada yang manggil, akan ada yang mengudahkan. Nah, dari dua ini nanti penggunanya akan ada yang disebut driver. Biasanya .c juga, atau mungkin ini biasanya main programnya lah, yang akan menggunakan ADT tadi. Pernahkah Anda menerapkan ADT di praktikum mungkin? Ada pernah ya? Jadi ada mulai dengan mengidentifikasi .h-nya, kemudian di .h ini kita akan punya struktur data, dan ada yang kita sebut dengan prototype module. Jadi di .h-nya biasanya akan ada deklarasi strukturnya dan spesifikasi ataupun poin-poin yang akan diimplementkan atau modul-modul operator-operator yang akan diimplementkan dalam file .c-nya. Jadi akan ada struktur data dan ada deklarasi prototipe-nya. Nah, sedangkan diimplementasi di sini semuanya berisi script dari operator yang kita maknai. Jadi operator terkait ini akan diimplementasikan di bagian implementasi ini. Nah, sedangkan deklarasinya dari operator-operator ini akan ada di bagian .h-nya kan gitu. Nah, itu salah satu kemudahan yang ada di bahasa C. Yang lain mungkin caranya berbeda. Bagaimana kita mengimplementasikan, contoh kalau pakai Python, pakai Java, itu ada yang disebut dengan library atau framework. Ada juga kalau di Java biasanya disebut dengan kelasnya. Nah, ini memang pada saat kita bicara ADT ini biasanya identik dengan pemrograman atau pemrograman berorientasi objek. Di OOP kita akan mengenal ada yang disebut dengan definisi kelas. Kemudian saat kita running nanti akan terinstansiasi sebuah objek ya saat runtime. Jadi yang ada di dalam definisi kelas kurang lebih sama, akan ada metodenya yaitu operator-operator terkait dan ada struktur datanya. Nah, kenapa kita bicara ADT? Konteks awalnya tadi kita ingin apa yang ada di dalam kebutuhan dunia nyata ini bisa dijawab dengan model yang kita miliki. Ya tentu operatornya ini sangat tergantung fungsinya, apa aja yang kita butuhkan begitu ya. Pada saat ada kebutuhan ya bisa bertambah berkurang sesuai dengan tuntutan dunia nyata. Ya, nanti di dalam ADT ini kita akan memulai di kuliah struktur data. ADT-nya akan terbagi dua. Sebelum UTS kita akan bahas sebuah ADT linear.
kita akan bicara ADT tree. Jadi bagaimana kita mencoba memodelkan permasalahan-permasalahan yang sifatnya linier itu berarti berturutan. Ini hanya mementingkan adanya urutan, sehingga kita tahu before-nya siapa, after-nya siapa, gitu ya, atau next-nya siapa. Nah, sedangkan di dalam tree ini kita bicaranya hierarki. Jadi kalau Anda membutuhkan dunia nyatanya membutuhkan adanya tingkatan-tingkatan data, kita nanti akan bicara di tree. Tapi kalau tujuannya hanya urutan, contoh misalkan di dalam struktur antrian, tumpukan, itu nanti kita bicaranya adalah struktur linear. Nah, kedua ADP ini, karena kita paham dalam bahasan sebelumnya, itu ada dua jenis alokasi, maka setiap ADP ini harus dipikirkan juga kemungkinan untuk alokasi yang dua tadi. Jadi harus bisa dengan yang statis, harus bisa juga ya dinamis. Nah, tentunya Anda harus paham dulu ya karakteristiknya yang lalu. Kalau misalkan dunia nyatanya memang mensyaratkan hanya ada kebutuhan tertentu, jumlah ukuran datanya tertentu, artinya fix, teridentifikasi dari awal jumlahnya, maka kita pakai alokasi statis. Namun jika kita belum punya pemahaman terkait dan maksimal elemen dari kumpulan data di ADT tersebut, maka akan lebih baik kalau kita menggunakan alokasi dinamis. Nah, tentunya saat Anda menggunakan alokasi dinamis, akan ada representasi fisik yang kita sebut dengan linked list. Di mana linked list ini modal dasarnya adalah pointer. Itu data pointer. Sedangkan statis ini biasanya identik dengan representasi yang kita sebut dengan representasi kontigu. Artinya kumpulan data yang kita akan pakai di fisik memorinya akan diberikan secara berturutan, bersebelahan. Ya, karena kita tahu di peta memori yang lalu kan data hanya terdiri dari sel-sel data yang kita siapkan di memori, tidak lebih. Oke, saya lihatkan dulu di selintas dari materi pihak lain yang ada di model kita. Nah, Anda lihat di sini bahwa dalam mengabstraksikan sebuah data bikinan atau user defined data type, yang pertama kita harus lihat dulu apa sih struktur dari komponen-komponen pendukung datanya tadi, atau kita sebut tadi struktur datanya atau kamus datanya. Kemudian setelah itu kita lihat bahwa dengan abstraction ini diharapkan program ini bisa reusable, bisa dipakai kapanpun. Makanya tadi kita konteksnya pakai ADT, ada di sana di bahasa C pakai sebuah implementasi yang akan menjadi .h, sehingga kapanpun Anda butuhkan bisa dipakai kembali dengan include .h tersebut kan gitu ya di bahasa C, dari driver atau main program yang bisa beda-beda sesuai kebutuhannya. Disampaikan bahwa dalam abstraction di sini akan lebih spesifik pada apa yang disiapkan, tapi mencoba menyembunyikan bagaimana implementasinya. Makanya di bahasa C, kenapa antara spesifikasi dengan implementasi dipisahkan. Maksudnya supaya orang yang nggak mau susah, nggak usah lihat apa implementasinya. Contoh sederhana saat Anda menggunakan di bahasa C Anda pakai stdio begitu, Anda kan nggak pernah ya, atau jarang sekali lah Anda membuka apa sih isi stdio.c-nya. Pokoknya pakai aja. Untuk scanf, nah saya berarti harus include stdio.h kan gitu ya. Untuk printf, langsung aja tahu kita menggunakan itu ya, tanpa kita memikirkan apa sih detailnya dari printf ataupun scanf tersebut. Itu yang dimaknai dengan fokus pada apa, what, specification, tapi kurang mendetilkan apa yang ada di flow-nya, karena memang library ini biasanya hanya dibutuhkan oleh para pengembang. Jadi kalau misalkan, oh perilakunya udah nggak sesuai dengan yang kita mau bikin, silakan masuk ke implementasinya. Nah, saat Anda mengubah apa yang pernah ada, sarannya sih tidak mereplace,
tapi bikin modul lain yang akan memanggil modul tersebut. Artinya di dalam spesifikasinya kita bicara modify, menambahkan, bukan mereplace. Kenapa? Karena boleh jadi yang menggunakan abstraction Anda itu bukan hanya Anda kan? Orang lain udah nyaman dengan modul-modul yang ada di sana. Kalau Anda ubah, bisa jadi satu saat jadi pada nggak jalan yang lain gitu ya. Karena spesifikasinya berubah. Nah, makanya setiap kali Anda bicara dalam sebuah ADT, kemudian sudah mapan, hati-hati saat merubah. Idealnya bukan mereplace, tapi memodify, menambahkan, ya, menambahkan modul yang kurang lebih punya perilaku yang mirip, tapi spesifikasinya mungkin bersama. Nah, untuk kebutuhan-kebutuhan itu tentunya modularity, ya, yang Anda pahami dengan yang kita pakai di dalam modular programming di DDP itu menjadi penting. Anda harus bisa memaknai dengan baik apa sih yang kita lakukan dengan modularity sehingga bisa di-reuse, bisa mengurangi katakanlah kesulitan dalam menelusuri, bisa men-trace lokal saja untuk kebutuhan tertentu. Itu juga yang akan dikembangkan dalam konteks ADT ini. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, mungkin dari hasil Anda membaca atau Anda mengeksplorasi, silakan. Teman, ada yang mau disampaikan, Mas? Itu untuk yang dari bahannya itu, apakah bukan hanya ciri-ciri saja? Ya, pada saat kita lihat library, ya misalkan Hilman tadi mencontohkan yang ada di bahasa C saja. Saat kita bicara di bahasa C, maka apa yang ada di library itu adalah sebuah ADT untuk dia. Tapi memang dominannya yang dipakaikan kalau di bahasa C, itu dominannya bicara fungsinya atau operatornya. Artinya data-data yang ada di bahasa C ini kita tidak bicara strukturnya, sedangkan kalau ADT idealnya kan ada bagian struktur datanya, ada functionnya atau ada modul-modulnya. Jadi kalau kita bicara library atau framework biasanya dominannya di sini. Jadi dia menambahkan hal-hal yang relatif terkait dengan kebutuhan proses. Yang terkait dengan pemodelan datanya kurang banyak, walaupun ada kalau kita lihat. Jadi tadi saya menyatakan bahwa kenapa ADT dibikin, karena saya ingin bikin tipe data baru. Itu awalnya saya nggak mendefinisikan ini kan ya. Nah, sedangkan library biasanya tidak bicara dulu butuh struktur bagaimana, tapi bicara fungsi apa. Walaupun ya mungkin yang sering main di Python, saat kita menggunakan misalkan saya butuh array, maka modul-modul untuk array itu ada di satu library tertentu. Itu artinya sudah ada strukturnya juga di sana. Ya, jadi memang sama seperti yang ada di ADC, dia mendefinisikan kebutuhannya berdasarkan struktur data dulu, barulah operator. Gitu mas. Yang lain, silakan mungkin ada di luar kelas yang mau menyampaikan pemahamannya. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan Satu. Terkait pointer, Pak. Kebetulan kan kemarin saya ngobrol dengan teman saya. Nah, katanya tuh kalau pointer tuh bisa membebankan berat ke CPU. Nah, saya itu kurang mengerti, Pak, kenapa bisa. Baik. Kalau Anda bicara ke tipe pointer, balik lagi. Pointer ini tentunya saat Anda akan pakai harus dideklarasikan ya. Nah, kalau mungkin rekan Anda yang tadi menyampaikan info tersebut tahu ukuran dari pointer itu memang besar. Di bahasa C itu range-nya 4-8 byte untuk satu pointer. Jadi kalau kita menggunakan banyak pointer ya tinggal dikalikan dengan itu. Mungkin yang dimaknai dengan berat itu berat memorinya. Kalau prosesor sih relatif ya tergantung ya. Kalau misalkan dia menggunakan iterasi berulang begitu menelusuri, ya pasti lamanya ya, pasti ada proses menelusuri. Nah mungkin juga arahnya pada saat kita pakai linked list menggunakan pointer tadi, biasanya mengakses data itu harus selalu kembali dari awal atau dari head-nya. Ya sebetulnya itu bisa dikurangi dengan kita mendeklarasikan beberapa variabel pointer lain. Tapi kan saat mendeklarasikan variabel pointer lain ya berarti nambah juga tempat di memori gitu ya betul ya. Jadi mungkin saja tadi yang disebut berat itu lama, artinya dia harus menelusuri dari awal sampai akhir.
Tapi kita harus pahami, kenapa Anda pilih pointer? Nah, kalau tadi arahnya seperti yang ditulis di sana, kita ingin melakukan implementasi alokasi yang dinamis, ya kita tahu apa plusnya alokasi dinamis. Coba yang Fatur rasakan sekarang lah, yang paling terasa plus dari alokasi dinamis itu apa, Fatur? Yaitu kayak bisa si memorinya itu Pak bisa dirubah-rubah. Ya, fleksibilitas dari ukuran dan tempat di memori. Jadi ya kita sudah selalu bilang ya bahwa di struktur data kita akan selalu kok masalah kita antara stretch versus speed. Anda mau mengupayakan mana yang lebih baik, kecepatannya kan? Atau ukuran memorinya yang lebih kecil? Nah, kalau misalkan kita tadi bicara fleksibilitas, itu kan tentunya ngejar ke sini. Ngejar ke stretch-nya. Kenapa? Karena pada saat sudah tidak dibutuhkan, kita rilis, kita dialog. Ya, nah kalau space-nya dijaga, pasti speed-nya terbengkalai, ya. Pasti itu pro. Ya. Jadi kalau yang satu baik, yang satunya lagi pasti tergadai ke apa ya istilahnya. Ya jadi korban lah gitu ya, yang satu baik, yang satu pasti nggak baik gitu dampaknya. Nah, salah satu tadi dengan alokasi dinamis, Fatur sudah tahu karena ada fleksibilitas ukuran, maka kita di situ mencoba berdamai dengan oh ya udah berarti speednya sedikit di abaikan gitu ya. Kenapa? Karena tadi saat kita menggunakan lilis, Anda akan melakukan penelusuran selalu pada saat mencari itu dari awal ke tempat tertentu. Pasti perlu waktu, tapi apakah lama? Nah, lama enggaknya sangat tergantung data dan juga teknologi hardware yang kita pakai. Itu mungkin Fatur, bisa dipahami? Baik Pak, terima kasih, bisa dipahami. Oke. Ada yang lain? Ya, di sini pada saat kita menggunakan sebuah ADT, seringkali kita menggambarkan sebagai sebuah black box gitu ya, walaupun ini lingkaran, ya maksudnya yang di dalam sini, implementasi dari representasi data yang kita pakai itu seolah-olah dimudahkan, tingkat kesulitannya tidak dilihatkan kepada pengguna. Nah, yang dipentingkan adalah bagaimana kita menggunakan operator-operator ataupun aktivitas-aktivitas yang bisa atau disediakan oleh ADT ini sehingga bisa digunakan oleh pemrogram lain. Jadi biasanya yang dipentingkan adalah ininya, bagaimana kita mengakses metode-metode ataupun operator-operator yang disediakan oleh ADT tersebut. Tapi bagaimana operator itu dikerjakan mungkin relatif dibikin tidak sulit, pokoknya tinggal pakai, tinggal panggil. Tapi satu saat kalau kita sebagai pembikin ADT-nya kan mau tidak mau, yang black box ini harus kita bedah sesuai dengan kebutuhan dunia nyatanya. Oke, baca yang lain-lainnya silahkan saja. Saya ingin masuk ke link list. Nah, memang pada saat kita mendeklarasikan sebuah ADT, yang paling sederhana di dalam konteks operator atau fungsi-fungsi terkait, ini biasanya ada yang disebut dengan 5 sekawan. Saya biasa menyebutnya 5 sekawan. Artinya apa? Minimal harus ada 5 modul utama atau modul yang kita siapkan. 5 sekawan ini ada yang disebut dengan di situ ada istilah mutator. Jadi operator ini ada 5 sekawan. Pertama kita awali dengan yang awal itu biasanya bukan mutator sih sebenarnya. Nah, ini. Jadi Anda lihat di slide ini ada yang disebut konstruktor. Konstruktor ini sebetulnya kalau di dalam struktur data ini kita sebut dengan alokasi tadi. Konstruktor sudah pasti akan ada lawannya destruktor. Destruktor ini identik dengan dialog. Nah, kemudian di sini ada yang disebut dengan mutator, ada asesor. Mutator ini biasa disebut dengan pengubahan
nilai. Ya. Mutator ini perubahan nilai. Biasanya di bahasa C diawali dengan perintah get. Jadi itu adalah mengakses, mengubah nilai. Kemudian juga ada asesor. Jadi Anda lihat di sini di yang saya share, di situ ada asesor itu menghasilkan, membaca poin-poin, mengambil ya, mengambil ini. Jadi kalau dilihat di sini mutator asesornya malahan yang get ya. Ya, jadi ada konstruktor, destruktor, mutator, asesor, terakhir adalah operasi lain-lain. Nah, lain-lainnya ini yang mungkin sesuai dengan kebutuhan. Biasanya paling sederhana operasi lain ini adalah operasi yang melibatkan I/O. Jadi bagaimana saya menampilkan ke layar untuk tipe data tersebut. Bagaimana saya membaca isi dari standar masukan atau standar input device untuk mengubah apa yang ada di tipe data yang kita definisikan. Jadi biasanya operator terkait itu minimal 5 skala. Nah, mungkin untuk memudahkannya, Anda pernah pakai apa di ADT yang dipraktekkan? Teman, mungkin di DDP? DEP ya, oke. Ya. Ya, mungkin kalian bisa sambil lihat di ADT DEP. Nah, di situ spesifikasinya jelas ya, mana yang dijadikan konstruktor, mana destruktor, mana asesor, mana mutator gitu ya. Nah, saya coba tampilkan. Ya, kita coba lihat analoginya. Kalau Anda minggu lalu sudah mulai masuk ke tipe DEP, kita lihat bahwa sederhana tuh di tipe DEP kan memang kita membutuhkan tipe data baru yang tidak ada di bahasa C ya. Di bahasa C ada sih library DEP, tapi beda representasinya. Nah, ini contoh kalau kita bikin sendiri begitu ya. Anda lihat di bagian atasnya, di sana ada kamus data ya. Ini adalah di file.h. Ini di file.h, di mana kita punya bagian untuk mendeklarasikan tipe datanya. Di situ terlihat bahwa saya punya struktur, bahwa untuk date saya perlu ada hak tanggalnya, ada bagian bulan, ada bagian tahun. Itulah yang akan disebut sebagai tipe date. Ya. Nah, sedangkan di bawah-bawahnya, kita punya operasi-operasi primitif. Ini yang saya tadi sebut bahwa dalam .h ada struktur datanya, ada prototype-nya. Prototype itu adalah definisi-definisi dari modul atau operator-operator yang disiapkan. Ada create date. Nah, create date itu berarti masuk tadi yang konstruktor. Bagaimana date ini bisa ada di memori. Kalau Anda bilang, Pak, berarti kalau seperti yang tadi ada date bintang D, ini pasti alokasi dinamis ya Pak? Enggak. Tanda bintang di situ, itu dalam konteks untuk call by reference. Hati-hati.
Jangan sampai karena ada tanda pointer, ada bintang, udah langsung, oh ini pasti alokasi dinamis gitu ya. Kita lihat tadi kan di dalam tipe datanya, di kamus datanya, semuanya integer tuh. Integer, integer, integer. Artinya kita melakukan alokasi yang statis di sini. Tapi tetap harus dilakukan konstruktor, menimbulkan. Nah, di sini makanya deklarasinya, konstruktor yang dimaksud adalah membentuk dengan nilai default, bukan memesan di memori, tapi membentuk yang sudah ada di memori dengan nilai default, yaitu 11.900. Nah ini boleh saja kalau Anda yang bikin, kelamaan 1.900, mau ambil aja 2.000, ya mangga, itu tergantung si pengembangnya. Harus melihat dari data yang akan kita pakai nanti mulai dari tahun berapa. Kalau data-data yang kita olahnya memang dari tahun-tahun sebelum 2000, ya jangan dong kita awali dengan 2000. Nah, misalkan 1900 atau 1940 misalnya, enggak. Sesuai dengan data yang kita siapkan. Nah, kita lihat bahwa yang bagian atas itu adalah konstruktor, kemudian ada, nah Anda lihat tuh ada selektor, gap. Ini yang biasa disebut dengan tadi asesor di sini. Nah, istilah lainnya asesor ini adalah selektor. Jadi bagaimana kita mengambil nilai di atribut-atributnya. Jadi tadi contohnya tanggal, date. Date itu ada bagian tanggal, ada bulan, ada tahun. Maka saya detilkan. Ada modul untuk ngambil tanggalnya saja, ada modul untuk ngambil bulannya saja. Kenapa? Karena pasti nanti butuh untuk masing-masing. Jangan Anda bilang, oh langsung aja ngambil Pak semuanya. Tanggal, bulan, tahun. Kalau memang Anda berpikir seperti itu, pada saat saya meminta Anda mengambil hanya bagian bulannya saja, nggak bisa. Tapi kalau kita bicara yang paling elementer seperti ini, ngambil setiap komponen datanya, maka untuk ngambil yang setiap komponen bisa, untuk ngambil yang gabungan semuanya juga bisa, gabungkan aja tiga-tiganya kita panggil, kan dapat sudah satu tipe. Ya, ini yang kita sebut dengan selektor atau asesor tadi. Kemudian ada yang mengubah komponen, tadi disebut di sini sebagai mutator. Biasanya diawali dengan set. Pokoknya kalau tadi ada 3 atribut, ya minimal ada 3 set gitu ya. Bagaimana kita mengubah tanggalnya, bagaimana kita mengubah bulannya, bagaimana kita mengubah tahunnya. Nah, yang dipentingkan Anda perhatikan parameter-parameternya. Saat kita bicara ADC, ini kan sangat tergantung Anda ya. Yang Anda bikin, mau bagaimana. Dan ini bisa diimplementasikan, bisa direalisasikan kalau Anda paham modular. Ini penting banget. Jadi kalau Anda masih salah-salah mendefinisikan passing parameter gitu ya, jenisnya, tipenya, ya boleh jadi nanti implementasinya tidak se-smooth atau tidak sebaik dari yang kita harapkan. Contoh di sini ya, set tanggal nih, void set tanggal. Kok void ya Pak ya? Kan mau mengubah step yang tadinya nilai tertentu dengan nilai yang di-entry-kan dari yang itu ada integer new tanggal. Jadi parameter masukannya adalah tanggal barunya akan mengubah apa yang ada di D. Makanya karena dia akan mengubah apa yang ada di D, maka call by reference-nya untuk D. Di situ hanya diinformasikan komentarnya memberi nilai untuk tanggal. Apakah itu nilai kapan tergantung nanti isi dari new TGL. Itu semuanya. Nah, selagi Anda mencoba mencermati modul-modul ADT, tolong jangan hanya bicara fungsinya, tapi lihat lagi parameternya gimana ya, kenapa kok kayak begitu, mohon itu dicermati. Nah, kelompok yang tadi kelima tadi ada operasi lain, itu adalah ini nih, kelompok interaksi dan I/O device. Jadi bagaimana date ini kita baca dari keyboard, bagaimana date ini kita tampilkan ke layar dengan format mungkin tertentu. Ya. Seringkali kan mungkin Anda pernah pakai di bahasa tertentu, kok bisa ya yang tanggal tadinya 05/12/2022 jadi 05 Desember misalkan. Itu kadang juga jadi bingung, ini tuh yang bulannya yang 12 atau yang 5 kan gitu ya. Itu tergantung format nampilkan sebetulnya. Di memorinya tadi jelas, hanya ada bagian tanggal yang tipenya integer, ada bagian
bulan, tipenya integer juga, dan juga ada bagian tahun. Artinya di sana integer loh. Bahwa nampilnya jadi seolah-olah jadi ada Desember begitu ya. Nah, berarti ada modul untuk menerjemahkan urutan bulan tadi. Ya. Nah, ini ada hal-hal lain ya, modul-modul yang dibutuhkan. Contoh di sini ada ngecek hari sebelumnya. Ya, kalau kita lihat sekarang tanggal 21 enak sih, hari sebelumnya pasti tanggal 20 Februari. Tapi kalau ada di transisi antar tanggal, antar bulan, nah mulai kan. Dan itu hari sebelumnya tanggal berapa ya? Tanggal 30, atau tanggal 29, atau tanggal berapa? Nah ini kan membutuhkan modul lain. Nah, diketahui di sini, makanya spek-speknya harus terdefinisi dengan baik, apa yang kita butuhkan, sehingga siapapun yang mengimplementasikan spesifikasi ini harusnya menghasilkan apa yang ada di spesifikasi. Caranya bisa beda-beda. Satu orang mungkin codingnya tertentu gitu ya. Nanti implementator lain codingnya lain lagi, nggak masalah. Yang pasti secara tujuannya di spesifikasinya sudah didefinisikan nih. Oke, sampai sana dulu. Silahkan, mungkin ada yang mau dikonsul. Ya, boleh sambil ditulis kembali, diresumukan. Kita baru bicara masuk ke ADT, tujuan ADT adalah user defined data type, implementasinya, analoginya karena Anda sudah belajar bahasa C secara teridentifikasi di semester kemarin, maka kita berikan contohnya di dalam bahasa C. Sebuah ADT akan terbagi dari struktur data dan juga operasi-operasi terkait. Operasi terkait biasanya minimal ada 5 kelompok, konstruktor, destruktor, kemudian juga mutator, ada asesor ataupun selektor, dan ada operasi lain sesuai kebutuhan. Nah, kalau Anda lihat di tipe DES ini, kok nggak ada destruktornya ya Pak? Nah, itu tadi. Kita lihat bahwa di karakteristik alokasi statis kan dikendalikannya oleh toolsnya ya, oleh bahasa pemrogramannya. Sehingga sebetulnya memesan pun tadi, kalau kita lihat di kreatornya, kan tidak mesan ini Maya, bukan alokasi, tapi mengisi. Karena sudah dipesankan saat kita deklarasi di sini. Saat kita deklarasi date, nah nanti di main program, ya mungkin saya tampilkan main programnya. Nah, Anda lihat di drivernya seolah-olah ya, seolah-olah gampang, tinggal include aja, include tipe depth gitu ya. Kemudian ada aja tipe depth di sini nih. Nah, bahasa sih nggak punya depth kan. Langsung kita tinggal pakai bagaimana create depth, kemudian bagaimana nge-set tanggalnya, udah pakai operator-operator yang disediakan di spesifikasi tadi. Sebagai pengguna kita dimudahkan, tinggal pakai ini ya, tidak ikut bingung gitu. Tapi kalau Anda sebagai pembuat ADT, setelah tadi spesifikasi, ada dulu implementasinya. Itu yang tadi digambarkan di implementasi di .C, kita harus punya implementasi dari setiap modul yang kita miliki atau spesifikasi yang sudah ada di .H. Contoh, saya coba bukakan speknya kayak apa implementasinya ya.
Ya, ini contohnya. Jadi semua spesifikasi modul yang ada di .h, jadi contohnya ada create date disebutkan, konstruktor membentuk date dengan nilai default sekian, ya kita ngisi nih, ada implementasinya. Ngambil bagian tanggal, oh berarti ini yang dikeluarkan. Pak, hanya satu baris pun itu merepresentasikan satu tujuan spesifik kan. Satu modul, satu tujuan spesifik. Ingat itu dulu di DDP. Jadi kalau pernah bilang, Pak hanya satu baris, terus kenapa? Nggak ada masalah. Itu merepresentasikan kebutuhan dari spesifikasi yang kita sudah bikin. Nah, apapun di dalamnya selalu ingat, kalau modular, idealnya satu modul itu memiliki satu tujuannya spesifik, tidak lebih. Kalau lebih baik nanti manggil. Ini contohnya. Saya ngeset untuk tanggal tadi 1 bulan 1 1900, ini saya manggil 3 modul nih. Ya nggak masalah. Memang butuhnya begitu. Nah, tapi tujuannya ngeset tipe date ini menjadi tanggal 1 bulan 1 1900. Tujuannya satu, hanya ngeset nilai itu. Bahwa di dalamnya menggunakan atau memanggil beberapa modul lain, itu sangat disarankan sesuai kebutuhan. Nah, ini biasanya yang tadi how-nya itu ini. Dari sebuah abstrak data type. What's-nya apa itu baru di yang spesifikasi tadi yang di .h. Kita hanya memberikan informasi apa saja struktur datanya dan apa juga operasi-operasi yang ada terhadap tipe tersebut. Ya, ini ada implementasinya masing-masing. Nah, mungkin juga Anda di praktek sudah masuk ke sini, sedang bicara ADT. Jadi bagaimana kita mengimplementkan sebuah tipe baru yang ada di dunia nyata, dipisah ada strukturnya, ada operasi-operasi terkait. Nah, nanti di kasus hari ini sebetulnya saya ingin bicara ke struktur ADT linear list. Linear list tadi disampaikan harus bisa dialokasikan dengan yang statis, harus juga bisa untuk dinamis. Jadi nanti kita akan punya ADT yang linear list yang statis dan ada ADT untuk linear list yang dinamis. Yang dinamis ini pakai link list. Nah, saya mungkin akan masuk dulu ke yang link list karena kebetulan minggu lalu kan kita sudah bicara proses penggunaan tipe data pointer. Nah, di link list ini sangat membutuhkan tipe pointer tadi untuk menyambungkan node-node yang kita miliki. Sampai sini dulu, silakan. Mungkin ada yang mau didiskusikan, ada yang mau disampaikan. Ya. Ya. Ya, jadi pada saat kita pakai dibatasi, jelas bahwa kalau ada di dalam modulnya def bintang D, artinya semua yang ada di parameter formalnya akan pakai bintang D terus ya. Kenapa di sini pakai dan? Nah, kita lihat nanti di set tanggal. Di set tanggal itu kebetulan yang harus kita kirim tipenya call by reference. Nah, ini kan? Karena call by reference, maka yang dikirimnya pakai dan. Jadi ditulisannya dan bintang. Sebetulnya kalau tidak seperti makna strukturalnya, dan itu address yang ditunjuk, berarti dia sebetulnya sama dengan D, ya kan? Sama dengan berikan D. Jadi kalau saya tulis tanpa dan bintang juga benar hasilnya. Tapi ini kapasitas dari deklarasi parameter formal. Maknanya adalah saya ingin mengubah D, kan gitu. Karena ingin mengubah D, maka dia adalah call by reference. Kebetulan saya mengambil saya tanggal deklarasi parameter aktualnya juga call by reference. Itu ya yang ininya nih. Sehingga harus dipanggilnya dengan M. Gitu. Cerita. Ya, jadi kalau Anda bilang, Pak saya nyobain nggak pakai dan bintang juga sama hasilnya. Iya, makanya jadi kita menggunakan cara yang tidak dipakai. Oke, silakan ada yang lain? Ya, biasanya yang ada di implementasi ini nggak terlalu sering diungkap ya. Kenapa tadi? Setiap pembikin ADT bebas kok mengisi apapun selama tujuan dari spesifikasinya tercapai. Caranya gimana mah nggak menjadi satu yang concern. Walaupun
Ya kita kalau lihat dari software engineering sebaik mungkin dari posisi yang optimal. Jadi kalau dulu kita bicara di DDP ada rekursif, misalkan Anda paham, kalau memang bisa begitu bagus. Kenapa? Karena memorinya lebih kecil kan dari sisi konvensional memori. Tapi pada saat kita lihat akumulasi dengan stack memori memang lebih besar. Dari sisi kecepatan juga lebih baik ya kalau kita menggunakan rekursif misalnya. Jadi apa implementasinya bebas, gimana si implementer. Silakan yang dari daring mungkin ada yang mau dikonfirm, ada yang mau disampaikan. Kelas 1 32, 31. 32. Baik, kalau belum ada, kita sekarang akan mulai beralih bahwa saya ingin mencoba mengimplementasikan ADT linear. Jadi kalau Anda lihat di modul, bisa sambil buka topik keempat. Di topik keempat di situ ada struktur linear. Ya, di situ ada linear list. Disampaikan bahwa linear list ini adalah kumpulan set dari n lebih dari 0 node. Oh, itu disebutkan lebih dari sama dengan. Jadi kalaupun 0 boleh. Nah, ini lihat bahwa di situ ada node dalam kurung x0, x1 artinya karena lebih dari sama dengan 0, di situ mengawalinya dengan indeks 0. Walaupun ya kita mah konsisten aja. Saya sih akan menggunakan indeks di array tetap mulai dari 1 gitu ya. Nah, artinya pokoknya ini adalah kumpulan data di mana karakteristik strukturalnya hanya menyangkut posisi linear. Posisi linear ini artinya siapa yang sebelum dia, siapa yang ada setelah dia, itu adalah yang dimaknai dengan posisi linear. Nah, nanti diharapkan ada jenis-jenisnya. Kalau Anda baca ini ada stack, ada queue, ada dequeue, nanti ada non-restrict. Ya, bisa dibuka di situ materi strukturalnya. Jadi ya, bisa mulai dibaca, mudah-mudahan sudah terbaca. Nah, disampaikan di sini bahwa struktur linear atau biasa disebut dengan ADT linear list atau list linear. Ini terjadi karena hubungan antar elemennya seakan-akan membentuk sebuah penggal garis tanpa cabang. Ya, disampaikan bahwa setiap data node atau biasa disebut node atau ada yang menyebut record atau item apapun namanya, itu diharapkan antar node-nya itu hanya memunculkan struktur seperti yang tergambar. Jadi ada elemen setelah 1 pasti 2, elemen setelah 2 pasti 3, sebelum 2 pasti 1 gitulah. Jadi hanya mementingkan posisi linear. Nah, kalau di sini ada tanda panah seperti ini di materinya, jangan langsung berasumsi, oh berarti ini pakai pointer pasti Pak. Ya iya sih, pakai pointer, tapi kita bisa lihat di dalam array pun, indeks itu kan pointer sebetulnya. Indeks ke 1, berarti dia menunjuk alamat 1. Hanya kebetulan itu secara logik, karena fisiknya boleh jadi ada di address 52 misalkan. Elemen keduanya mungkin address 53 kan gitu ya. Tapi di dalam logiknya kita menyebut elemen kedua, elemen ketiga dan seterusnya. Jadi tanda panah kuning ini bisa berarti indeks di dalam alokasi statis, bisa berarti memang pointer di dalam alokasi dinamis. Kenapa? Karena kita nanti akan bicara model-model seperti yang ada di bawah. Anda bisa lihat dulu ini baru. Nah, ini dia. Kalau kita lihat gambar seperti ini, walaupun ada ditunjuk oleh P, Anda lihat bahwa yang ditunjuknya itu berturutan, kontigu. Berarti ini adalah alokasi yang statis kita sebut. Beda dengan gambaran seperti yang ada di bagian bawah. Di sini ada representasi dengan menggunakan alokasi dinamis. Link allocation. Bentuknya nanti akan begini. Ada node, nah mungkin saya bisa menyebutnya di sini ada data, ada next. Jadi A ini data,
Next itu tipe pointer untuk menunjuk ke elemen berikutnya. Ada yang seperti ini yang kembali ke awal, ini biasa disebut sirkuler. Ada yang putus di sini berarti non sirkuler. Nah, ini kita lihat bahwa ada yang hanya satu arah, single link list. Nanti Anda akan belajar juga double link list. Nah, ini contohnya ada arahnya kiri ke kanan seperti yang kita kuiskan di minggu lalu ya. Ini double link list. Ada pointer prior-nya, ada pointer next-nya. Ini hanya nama, boleh namanya diganti-ganti sesuai kebutuhan Anda. Yang pasti harus representatif, sehingga kalaupun orang lain menggunakan ADT Anda, mudah memaknai atau memahaminya. Nah, harapan saya sih sudah mulai membaca, sudah mulai mengetahui bagaimana saya untuk bikin node baru. Bagaimana saya untuk menyambungkan node satu dengan node yang lain. Nah, itu kan akan menjadi modul-modul di dalam operator yang ada dari ADT link list-nya tadi. Misalkan nih dari gambar yang di kanan ini, saya ingin yang non sirkuler ya, saya ingin menyisipkan nilai D setelah B. Gimana logikanya? Ya selalu kita akan pesan dulu di memori, setelah pesan di memori, isikan yang ditunjuknya, setelah isi sambungkan. Logika sederhananya hanya begitu. Pesan di memori, isi nilai datanya, sambungkan. Sesuai posisinya. Nah, hanya karena bicara sesuai posisinya, kan boleh nih, saya mau insert di awal, artinya sebelum A. Nah, ini akan berbeda logikanya dengan insert di akhir, misalkan setelah C. Atau tadi insert di antara setelah B sebelum C, itu pasti beda logikanya. Nah, itu akan menjadi modul-modul yang Anda akan definisikan di ADT link list-nya. Jadi akan ada insert di awal, insert di akhir, delete di awal, delete di akhir, delete di antara, itu biasa menjadi operator di dalam ADT link list yang Anda akan bikin. Sampai sini bisa terpahami? Ada yang mau dikonfirm, maka kalau belum ada, saya minta Anda yang menampilkan atau menyampaikan ke saya. Bagaimana logika untuk memberi nilai awal atau tadi yang disebut kreator, konstruktor di ADT link list ini. Anggap saja kita menggunakan list yang seperti ini ya, non-circular single link list. Jadi gambar yang di kanan ini, yang cara representasi ketiga kita sebut single link list yang tidak sirkuler atau non-circularly single link list. Yuk kita definisikan apa aja modul-modulnya atau apa saja perilaku yang kita siapkan. Nah, kita akan mulai dengan konstruktor. Kalau tadi ada deklarasinya, contoh ya, yang di depan ini tadi kan ada bagian data, ada bagian next. Jadi di situ data saya punya record. Nah, kita coba deklarasikan dari struktur datanya. Jadi untuk struktur datanya saya akan deklarasikan ada misalkan node type. Node type ini adalah sebuah record. Di mana ada bagian data. Di kasus gambar kita ini tipenya karakter ya. Data ini karakter 1. Kemudian ada bagian next. Nah, kalau Anda lihat di situ adalah tipenya pointer ya, menunjuk. Menunjuk ke apa? Nah, kita lihat dia menunjuk ke tipe node type-nya ini. Ya kan, Anda lihat bahwa antara front nih di sini kebetulan ada parameter ada sebuah variabel namanya front, ada variabel lain namanya rear. Kemudian Anda lihat nih yang setelah A tipenya kan sama. Artinya yang ditunjuk setelah A ini yang bagian next itu ada satu lingkaran B, satu node. Di front pun dia menunjuk satu node A. Artinya tipenya sama tuh.
Di dalam bentuk deklarasinya, next ini adalah pointer menunjuk not type. Seperti itu. Anda lihat di sini, kita baru punya deklarasi tipe. Anda belum mendeklarasikan variabel. Di gambar yang ada di dalam slide kita, maka Anda harus tambahkan dengan mendeklarasikan variabel. Di sana ada variabel from, ada ring ya, ada from, ada ring. Apa tipenya? Nah, tadi sama dengan tipe next, pointer of not type. Nah, kalau sudah punya variabel, Anda bisa mulai membuat konstruktor tadi. Contoh, kalau kita maknai konstruktor itu tadi adalah alokasi, maka perintah yang kita akan berikan adalah, Anda harus bikin satu modul konstruktor. Silakan, kayak tadi create atau apapun namanya begitu, penting fungsinya adalah mengalokasikan di memori. Untuk tipe data not type ini, proses alokasinya apa yang bisa kita tuliskan di dalam simbolnya atau di dalam algoritma. Ada yang bisa memberi solusi? Bagaimana kita melakukan alokasi untuk tipe yang alokasi dinamis ini, gambar non-sirkulasi linguistik. Ya, kan kita buat untuk alokasi, apa yang Anda kenal? Perintah alokasi. Ya, kita akan pakai alok. Misalkan saya pakai sajalah variabelnya value gitu ya. Value ini adalah bertipe sama ya dengan kondander tadi. Pointer not type. Maka pada saat alokasi, ingat lagi di algoritmanya kita cukup menggunakan perintah alokasi. Apa? Ya, hanya menggunakan alok value diisi alok berapa nih? Nah, di dalam alokasi dinamis biasanya pemesanan tempat itu per satu node. Oh, saya mau langsung pesannya 3 Pak, ya boleh juga. Tapi biasanya untuk 3 dilakukannya satu-satu, pesan satu. Tapi kalau sudah diisi, pesan satu lagi. Sudah diisi lagi, pesan satu lagi. Itu biasanya. Misalkan saya pakai ini diisi alok satu node untuk tipe. Nah, recordnya adalah node type. Recordnya kan node type. Jadi satu, tipenya node type. Jadi akan minta di memori, adakah tempat yang masih free seukuran node type. Kalau ada, artinya masih ada yang free untuk seukuran node type, maka ditunjuk oleh value. Makanya ingat lagi, jadi baru kita cek dulu. Berhasil nggak? Ada nggak di memori tempatnya? Kalau di sini nol, berarti memorinya penuh. Sehingga kita harus gagalkan atau kita harus akhiri proses pemesanan ini. Nah, biasanya kita sama saja dengan melakukan langsung return value sama saja. Tapi saya ingin menggunakan seperti ini supaya terlihat bahwa sebetulnya ada mekanisme untuk mengendalikan dulu dia penuh atau tidak. Ini kan kalau saya pakai kirim value dua-duanya itu benar. Kita tunggu dulu. Tujuan tadi dari satu konstruktor adalah mengalokasikan di memori. Perintahnya hanya alok satu node, bertipe node type. Kalau berhasil, artinya tidak mau, maka yang dikembalikan nanti adalah address yang dialokasikan. Kalau sudah penuh, memori sudah tidak ada lagi, maka dikembalikan nol. Nah, maka nanti di modul yang memanggil konstruktor ini kita harus cek nol atau tidak. Kalau kembaliannya nol berarti
memori penuh, tidak bisa dipanggil untuk proses berikutnya. Tapi kalau masih ada, artinya tidak nol, maka kita bisa melakukan proses lebih lanjut. Misalkan tadi memanggil mutator, diubah bagian datanya dengan A tadi. Bagian next-nya diubah dengan 0. Nah, itu berarti nanti akan ada satu node ditunjuk oleh value tadi. Jadi secara representasi logiknya dengan konstruktor ini, kalau dia masih ada di memori, tempat yang masih free ukuran node size akan ditunjuk begini. Value akan menunjuk satu tempat di memori. Yang ditunjuknya apa? Ini nih, ada data, ada next, berarti ada data, ada next. Ini kalau berhasil terrepresentasilah seperti ini, tidak nol. Tapi kalau penuh, memorinya tidak ada lagi, value akan menunjuk nol. Pertanyaan saya, apa bagian data dari value nilainya? Apakah sudah ada nilainya? Gimana, Mas? Apakah yang di dalam sini sudah ada nilainya? Apapun pada saat kita melakukan alokasi, maka sebelum ada initial value selalu nilainya pattern. Jadi kalau Anda bilang belum ada nilainya, Pak, belum ada operasi apapun terhadap ini, artinya saya belum menggunakan mutator, kan gitu ya. Belum memanggil modul mutatornya. Maka berapa nilainya? Kita tentu. Apapun yang ada di memori saat itu nilainya. Berapa? Nah, nggak tentu. Saya nggak tahu di memori ada berapa, kan gitu ya. Makanya disimbolkan dengan tanda tanya. Jadi konstruktor tadi itu hanya begini, nilainya tak tentu. Nah, supaya seperti yang ada di dalam slide kita, misalkan akan nunjuk ke nilainya A, maka saya akan manggil mutator. Panggil modul mutator untuk ngisi data. Operasinya apa? Nah, kayak tadi waktu kita bicara tes di yang episode, maka kita akan lakukan value pointer data. Jadi nilainya tadi, misalkan tadi A ya, ini jadi A. Nah, tadi di modulnya kan jadi parameter value ya. Kalau value, misalkan new data, ini menjadi parameter. Nanti silakan ganti-ganti. Saat pertama saya akan panggil dengan nilai A, nanti pas pemanggilan yang kedua setelah saya panggil lagi alloc, berikutnya saya akan manggil untuk B, untuk C, sangat tergantung kebutuhan isi dari string list yang kita bikin. Jadi hanya begini, ini pointer data diisi new data. Nah, sama kalau yang tadi data sudah diisi, ya set dari pointer next-nya juga harus diisi. Biasanya sebagai nilai awal kita akan masukkannya dengan isi nol dulu, supaya tidak nunjuk kemana-mana, tidak nunjuk ke tempat lain yang tidak kita butuhkan, gitu ya. Kan kalau Anda tidak lakukan set new pointer next di isi nol, dia masih nunjuk tergantung nilai itu berapa. Kalau di sini nilainya 100, dia nunjuk ke 100, dengan gitu ya. Padahal mungkin bukan itu yang kita butuhkan. Dan seterusnya. Nanti akan ada mutator untuk menyambungkan. Satu node disambungkan dengan node lain. Ya. Kemudian nanti mungkin ada memberikan, tadi itu ada front diisikan ke value dan seterusnya. Sampai sini silakan. Mungkin ada yang mau dikonfirm? Ya, silakan Rocky. Saya izin bertanya, Pak, saya baru kepikiran soal tadi yang Fatur jelaskan tadi, apakah pointer itu bakal memberatkan CPU. Kan tadi Bapak juga menjelaskan kalau jika ingin mengakses data lebih cepat gitu ya, menggunakan alokasi statik, sedangkan yang lebih fleksibilitas ke memori itu dengan alokasi dinamis. Apakah seberapa
cepat pointer itu mengakses data memori itu tergantung dengan storage yang terdapat dalam device gitu, Pak? Enggak, tidak ada hubungan dengan ukuran memorinya ya. Karena kan contoh yang ada di gambar ini aja, yang ada di single ring list yang non sirkuler ya, yang cara 3 ini. Kan saya cukup hanya tahunya ke next-nya aja, ke satu node setelah dia. Saya nggak mikirin nanti ke node yang ke C, nggak perlu. Kalau saya sekarang sedang ada di front, saya hanya perlu tahu bahwa next-nya apa. Berarti kan hanya satu arah kan. Nah, kalau Anda bilang, Pak, jadi lama. Enggak, kalau untuk itu aja mah nggak lama. Hanya masalahnya, karena fleksibilitasnya ya, Rofi, kan boleh jadi, kalau sekarang sedang kondisi begini nih, hanya 3 node, seperti yang ada di slide, 3 node yang ini nih. Nah, mungkin saja nanti saya tidak 3 node lagi, tapi 3000 node misalkan. Karena kita fleksibel gitu ya, nambah lagi, memori masih ada, tambah lagi, sambungkan lagi. Nah, pada saat ada 3000 node gitu, kemudian saya mencari satu node tertentu. Maka cara mencarinya gimana? Pasti harus dari awal lagi. Dari front ini saya akan cek apakah bagian datanya sesuai dengan yang saya cari. Kalau tidak, saya pindahkan ke next-nya. Apakah sama bagian datanya dan yang dicari? Tidak, maka saya pindahkan lagi ke next. Kan gitu ya, Rofi. Kondisi terburuk adalah sampai 3000 data, nggak ada yang kita cari. Artinya apa? Menelusuri kan, yang disebut traversing itu. Dia menelusuri satu node terus sampai nilai yang paling akhir. Nah itu kan butuh waktu pasti. Sebetulnya kalau Anda tanya seberapa lama dibanding kalau saya pakai indeks. Nah kalau pakai indeks kan Anda cukup pakai repeat atau pakai while do gitu atau pakai for gitu ya. For i-nya 1 sampai 3000. Ping aja kan gitu ya. Nah, sebetulnya kan di situ ada increment satu sama juga. Sama juga dia traversing juga. Hanya kalau yang di alokasi dinamis Anda sebagai pemrogram mengcoding itu, bagaimana dia pindah node-nya. Kalau kita pakai alokasi statis, saya cukup pakai bilangan indeks, kan gitu aja ya. Jadi kalau ditanya seberapa lamanya, sebetulnya relatif sama. Hanya kalau kita bandingkan dibahas di dalam alokasi statis, misalkan tadi ada array 3000 gitu ya, Rofi. Saya kan bisa langsung tanpa harus mulai dari elemen ke-1, saya langsung bilang akses elemen ke-1000. Langsung kan, dia langsung ke X1000, beres ya. Kalau pakai alokasi dinamis, saya harus dari front lagi. Dari elemen 1, nyambung ke elemen 2, nyambung ke elemen 3, karena nggak ada indeks di sana. Dan lokasi antara ini, contohnya ada A, B, C, kan boleh jadi A ini ada di address 100, B-nya ada di address 5 ternyata fisiknya. C-nya ada di address 50, kan boleh gitu ya. Tidak bersebelahan maksud saya. Sehingga tidak dimungkinkan akses yang sifatnya randomized kayak indeks di array tadi. Itu mungkin yang disebut kalau array bisa langsung ke posisi tertentu. Tapi kalau pakai linked list harus dari awal elemen ditelusuri, ditraversing. Itu yang mungkin relatif lama gitu ya. Artinya kita harus menelusuri satu persatu. Kalau Anda bilang, oh enggak lama juga Pak, ya komputer kan bekerjanya relatif milisecond ya. Ya mungkin juga kalau tadi mencapai 1000, ya tidak dalam 1 detik gitu ya, sudah juga nyampe gitu. Jadi yang harus dipahami bahwa ada konsekuensinya dia menelusuri dari awal sampai posisi tertentu. Kalau di array kan langsung aja ke posisi tertentu, randomize gitu. Itu mungkin Rafi bisa memahami. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya, Pak. Oke. Ada yang lain? Ya, hari ini harapan saya kalian sudah bisa setelah tadi nih memesan, memberi nilai. Yang berikutnya saya ingin Anda sudah bicara bagaimana menyambungkan. Bagaimana kita mengkaitkan satu node dengan node lainnya begitu. Nah, ada yang belum bisa, ada yang masih ingin confirm menyambungkan satu node dengan node lain. Ayo, boleh. Saya sih harapannya nggak ngebahas. Anda aja langsung, oh udah bisa Pak. Oh saya belum Pak. Nah yang belum nih mana gitu. Kalau nggak ada pertanyaan berarti udah bisa gitu.
Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau dikonfirm? Sudah bisakah menyambungkan? Logikanya selalu akan punya dalam konteks linked list. Anda harus paham bagaimana operasi alokasi. Ini tadi ini setelah alokasi ada yang disebut dengan pemberian nilai atau tadi mutator ya istilahnya. Apa tuh mutator tuh ini tadi? Bagian data diisi nilai tertentu, bagian next diisi nilai tertentu. Kebetulan kita hanya punya dua, data dan next ya. Karena tergantung tipe di sini. Satu saat boleh jadi data ini juga record loh. Jadi, misalkan saya ingin menampung data mahasiswa, kan ada NIM-nya, ada namanya, ada jenis kelamin, mungkin ada tanggal lahir ya. Itu menjadi nanti bagian data jadi sini dibagi-bagi. Dan untuk menyambungkan ke nomor berikutnya, mungkin saya cukup punya next lagi tahap seperti ini. Jadi, jangan kalau bicaranya, oh kalau ini pasti hanya ada data dan next, ini kebetulan namanya begini. Sangat tergantung kebutuhan. Setelah mutator yang ketiga adalah kita harus paham bagaimana menyambungkan. Nah ini juga tidak mudah ya. Maksudnya tidak mudah itu kalau Anda tidak paham tipe pointer. Kalau Anda sudah paham tipe pointer, maka ada yang susah. Karena pada saat Anda menyambungkan kemudian salah, boleh jadi nanti pas dicetak ke layar, loh, kalau saya tadi ingin menampilkan nilai B jadi nilainya bukan B. Ya, karena salah sambungin ya gitu. Dan yang keempat, ya kebalikan dari alokasi itu adalah bagaimana kita melakukan dealokasi. Udah, kuncinya empat aktivitas ini yang harus Anda pahami. Nah, ya, karena boleh jadi tadi insertnya di awal, insertnya di akhir, insert di antara, boleh jadi nanti ini diperkompleks dengan adanya operasi searching. Kemudian operasi searching pasti membutuhkan tadi traversal. Artinya mengunjungi satu node dari awal sampai posisi tertentu. Nah, itu yang harus Anda pahami. Ya, untuk 1-2 paham lah ya. Alokasi dan memberi nilai kan sudah tadi ya. Nah, kita akan coba misal yang tadi nih. Sudah new, kemudian new datanya saya kasih A tadi, seperti gambar yang ada di slide. Node pertamanya A. Next-nya node. Nah, kalau saya ingin ditunjuk seperti itu tuh ada di slide di cara ketiga, front-nya nunjuk ke elemen terdepan. Sedangkan rear akan nunjuk nanti elemen paling belakang, paling akhir. Nah, kalau misalkan saya baru punya satu node yang venue tadi, pertanyaan saya apakah kita punya rear juga? Front sudah pasti karena dia elemen pertama. Apakah punya rear juga? Iya. Gimana? Ya nunjuk ke yang sama masih. Nah, contohlah baru saya mau insert di awal, maka operasinya setelah kita memberi nilai tadi poin kedua, untuk menyambungkannya kita akan menggunakan khusus untuk elemen pertama, maka front diisi dengan P. Jadi front ini variabel front akan menunjuk yang sama. Nah, nanti ADT link list-nya ini sangat tergantung. Anda mau pakai sebagai antrian atau tumpukan. Kalau antrian nanti kita menggunakannya prinsipnya FIFO, first in, first out. Jadi yang pertama masuk, nanti akan pertama juga diproses. Tapi kalau kita pakai tumpukan, yang pertama masuk, diakses paling akhir nanti. Nah itu sangat tergantung tadi. Saya kalau mau menambah node, mau ke kanan kah atau mau ke kiri. Itu
bedanya antara antrian atau queue dengan tumpukan atau stack. Jadi kurang lebih logikanya mah sama-sama aja. Hanya kita harus tahu mana yang akan nyambung ke kiri, mana yang akan nyambung ke kanan. Ya, tadi saya sebutkan bahwa untuk node yang pertama, front juga, rear juga sama. Menuju ke node yang sama juga. Apa operasinya? Ya, sama lah. Oh, boleh nggak ada di front? Di kasus ini sama, boleh. Tapi di kasus lain nanti nggak sama. Nah, ini saya akan pakai. Sampai sini dulu, paham? Atau ada yang mulai ingin dikonfirm? Langsung ya, kalau ada yang nggak paham ditanyakan. Kita mulai tadi 7.15, akan berakhir berarti sekitar jam 9 lah ya. 7.15, 8.05, 8.05, ya jam 9 lah ya. Oke, nanti Anda masih cukup waktu lah untuk proyeknya. Sampai sini, ada yang mau dikonfirm? Belum mendengar suara wanitanya nih dari tadi? Baru Oki dan Aldrin, Fatur, ayo yang lain, ada yang mau dikonfirm? Ya, mudah-mudahan yang ada di papan tulis cukup terlihat, walaupun ya memang untuk gambar-gambar linglist ini, makanya saya semalam bilang ingin bertemu tuh susah kalau di papan tulis yang ada di whiteboard gitu ya, yang ada di software. Enak kalau kita langsung di papan tulis real. Gitu. Gak apa-apa, next lah ya. Pasti jaga kesehatan, tetap fit, jangan sampai ada saling memaparkan aktifnya gitu ya. Nggak ada yang mau dikonfirm? Oke, kalau belum ada, saya sekarang akan menambahkan link list saya, seperti yang ada di slide. Saya akan menambahkan node B. Apa operasi yang akan dilakukan? Saya minta Ari, Maulana, boleh deh jawab. Mantau, Rik? Nah, pasti. Halo Ari Maulana. Saya minta Devina, Luciana. Iya, Pak. Ya, saya ingin menambahkan node B setelah A. Apa operasi yang Devina akan berikan? Ya, Devina, maaf. Jadi node-nya di tengah antara A dan B. B, saya mau menambah B. Kita baru punya satu node tadi, baru punya A saja. Apa operasi yang Devina akan lakukan? Lihat lagi tadi nih, catatan saya. Langkahnya begini kok. Alokasi, mutator, sambungkan. Ya, alokasi dipakai saat dibutuhkan. Jadi nambah dulu ngalokasi dulu satu node. Oke, alokasi satu node, maka Anda akan perintahnya kayak apa? Alok Pakai konstruktor ini Pak, tadi gitu ya, tinggal gitu aja. Nanti kan ini jadi modul deh. ya. Ini modul alokasi. Kan gini ya, yang ditinggalkan berikan sama kan? New, apa new lagi? Kan sudah ditunjuk hanya oleh front dan rear tadi. Berarti PNU bisa dipakai untuk nunjuk yang lain gitu. Maaf Pak, itunya apakah ada yang berbeda dari perintah konstruktor ini? tulisannya kurang jelas Pak, yang itu ngeblur. Yang jelas tuh kalau ada di ruangan. Ya, oke lah. Menurut Anda kalau gitu, apa yang Anda mau ketikkan untuk proses alokasi? Ngalokasi satu. Ya, P-nya diisi alok satu bertipe node type, gitu ya? Ya Pak. Ya, saya coba pindahkan gambar yang ada di bawah sana. Ini ada A, kemudian data, kemudian
bagian next-nya. Ini tadinya awalnya ditunjuk oleh venue, kemudian dari di bawah front diisi venue, kemudian rear diisi venue. Kan gitu ya awalnya. Barusan yang Devina sampaikan, alokasi lagi, pakai venue lagi nggak apa-apa, nggak apa-apa karena sudah ditunjuk hari ini oleh front dan rear. Oke, saya pakai lagi venue. Venue alok, maka dia oke lah, ada nih tempat. Secara logik seolah-olah sebelahan, padahal tidak. Boleh jadi front ini ada di address tadi misalkan 100 awalnya, venue ini ada di address 5 misalkan, boleh jadi. Secara fisik tidak berturutan, beda dengan alokasi statis. Ya, alokasi dinamis boleh jadi berjauhan. Baik, setelah alokasi apa ada tindak? Terus mutasi. Tadi apa? Mutator, ya. Mutator. Mutator, perintahnya apa? Ini, di bawah tadi. Poi. Sebentar lagi. Jadi ini mutator. Ini adalah langkah kedua. Diisi data. Jadi venue pointer data, New pointer data diisi new data. ya sekarang berarti new datanya apa? B. B. Jadi venue pointer data diisi B, gitu ya. Terus new pointer next-nya diisi Ya, venue pointer next-nya diisi null. Nah, yang ketiga, sambungkan. Coba, sekarang sambungkan dari A itu di node A menjadi node B yang Anda bikin. Apa perintahnya? new pointer next yang A-nya itu nunjuknya ke yang data B. Sebentar, venue pointer next yang A nggak ada tuh. Venue sekarang udah nunjuk ke B, nggak ada lagi ke A. Yang sekarang nunjuk ke A itu hanya ada front dan rear. Silakan pakai front atau pakai rear. Yang pasti nanti front itu akan menunjuk elemen paling awal, sedangkan rear akan menunjuk ke pointer elemen paling akhir. Kita menggunakan dua parameter tersebut seperti itu. Yo, balik lagi. Apa yang dilakukan berarti tadi? Pakai real coba. Apa yang akan dilakukan? Pakai real. Kan kita ini ya, di sini ya. Ini jadi gini. Ya. Ini penuh jadi kecil kan gitu ya. Ya. Nah, yang titik-titik itu apa perintahnya? Oh, jadi si rear-nya itu di set ke B. Set ke B. Rear itu tipenya tadi pointer. Pointer. B itu tipenya karakter, nggak bisa. Iya. Jadi, yang sama tipenya adalah rear dan venue. Iya. Nah, hanya permasalahannya real ini sekarang nunjuk tipenya ada data, ada next bagiannya. Yang Anda mau tunjukkan yang mana? Yang next kan? Iya, Pak. Jadi perintahnya real pointer next Rear. diisi oleh apa coba? Rear. Berarti belum baca. Kita baca lagi. Iya, Pak. Kita hanya ingin real pointer next yang ditunjuk oleh real bagian next ini yang tadinya semua itu akan ditunjukkan ke yang ditunjuk oleh venue. Nah, ini hasilnya. Nah, nyambung. Selesai belum? Front menunjuk elemen paling awal, sedangkan rear akan menunjuk elemen paling akhir. Berarti rearnya harus pindah.
Apa perintahnya definisi panjang? Supaya realnya berpindah ke node yang bernilai B. Apa perintah? Agar agar apa Pak? Agar realnya nunjuk elemen paling akhir. Oh, rear-nya diisi P new itu. Iya, ini ya. Makanya tadi Ya. saya mau menggunakannya real, saya ingin bukan dari front tadi. Kenapa Oh iya. kita panggil terus? Nah, Anda lihat bahwa selama saya melakukan insert di akhir, logikanya ini terus kok. Yuk kita coba. Siap-siap. Saya minta siapa nih? Ahmadiyah Ridwan ya, bersiap ya. Saya ingin menambahkan node C tuh seperti di slide. Node C itu ada di node setelah B. Ayo Ahmadiyah Ridwan. Apa yang akan dilakukan? Yang di slide, Pak. Ya, Yang di share screen itu. ya. Jadi saya akan menambahkan C di sini setelah B seperti yang ada di slide. Apa perintahnya? Menambahkan C, Pak. Ya, Alokasi dulu sebelumnya, Pak. alokasi dulu, maka Anda akan panggil ini ya. P-nya bisa dipakai lagi kan ya, Ahmad ya. Ini bisa dipakai lagi karena sudah ditunjuk oleh real nih B-nya. Nah, dan operasi yang sama P-nya alok satu node type, maka akan dibentuklah seolah-olah ada setelah B, seolah-olah karena titiknya tidak harus itu. Nah, apa? Selanjutnya, Kemudian mutator, Pak. nah, Kemudian kemudian mutator. Apa yang dilakukan? Memberikan nilai, Pak. Memberikan nilai. P-nya pointer data diisi. Pointer data diisi new data. Kasus kita sekarang diisi nilai barunya adalah C kan? Nih, nanti kalau jadi modul, jadi new data, new datanya C gitu. Setelah itu, Lalu next-nya diisi 0. P pointer next. perintahnya new pointer next diisi 0. Iya, Pak. Ya, untuk memudahkan kasih nama supaya kita paham. Lanjut. Apa proses selanjutnya, Mas? Rear DB apa? Hati-hati, ini hanya nama node, nama isi ya, jangan real coba. Kan yang variabelnya hanya ada front, rear, venue. So, pakai variabel tersebut. Rear-nya diisi P new. Kalau Anda lakukan real diisi venue, ini dulu ini. Nyambung nggak? Enggak, Pak. Enggak. Oh iya, berarti Oh, jadi B pointer next diisi. nggak ada B pointer next, hati-hati. Oh, Kan B itu nilai data ya, bukan gitu. nama variabel toh. P new itu Pak. P new. Venue itu ini, nih, venue itu yang menuju ke C. Iya. P new diisi B pointer next. B itu nama data, bukan nama variabel. Rear pointer next. Nah, yang mau diisi itu venue atau real pointer next? Rear pointer next. Real pointer next, karena pakai ini lagi kok. Ini langkah ketiga ini. Real pointer next, berarti yang ini nih Ahmad. Iya. Real pointer next, diisi venue, ini venue-nya. Gitu. Oh iya, betul Pak. Kemudian realnya diisi venue supaya apa? Supaya selalu bahwa realnya menunjuk elemen paling akhir.
Nah, nyambung tuh sama seperti yang ada di slide ya. Oke, saya cek lagi. Salma, Ausal. Saya mau menambahkan nilai not dan nilai S setelah C. Apa langkahnya, Salma? Pertama dialokasi dulu. C. Alokasi. Nah, terus? Terus yang nextnya itu dipakai pointer ke apa tadi tema S S ya. ke data yang S. Bingung kan? Di mana data S teh? Ikuti ini nih. Ini kan ada alat. Nah, alokasi sudah. Setelah alokasi, mutator dulu kan? Oh iya Pak. Apa perintah di mutator? Di set Ini nih. jadi S diisi oleh new data. Iya, new datanya apa sih? New datanya itulah yang S sama. Oh, iya. New datanya inilah yang nilainya S. Ini kan nama variabel, nanti jadi sebuah parameter input, kita kasih S. Jadi perintahnya sebetulnya value pointer data diisi S gitu harusnya. Value pointer data itu yang mana ini? Value pointer data ini berarti kan? Iya. Diisi oleh S. Kemudian menu next diisi oleh no. Nah, mutator. Nyambungkan. Apa yang dilakukan? Menyambungkan. Nomor juga itu nyambungkan. Nomornya kan menyambungkan. Ini perintahnya. Berarti rare next diisi oleh S. Nah, S itu nama data, bukan nama variabel. Nah, ini masih salah-salah nih. Udah 3 orang ya. S itu nama data. Nggak bisa kita diisi oleh S. Nggak bisa. Itu kan nama data. Isi value. Yang bisa dilakukan adalah berdasarkan yang nunjuknya ini. Clear pointernya diisi venue kan karena menunjuk ke S. Nah, clear diisi venue, clear yang tadi menunjuk ke C, sekarang diisi yang ditunjuk oleh venue. Nah, kalau ditanya sekarang link-linknya apa isinya, baca dari front sampai rear. A, B, C, E, gitu. Oke, sampai sana. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau dikonfirm? Berarti misalkan nanti kita ingin fokus ke layar, Pak, jadi hanya mengambil yang layar nanti bisa kita. Tergantung. Anda mau nampilnya apakah satu not atau mau semua isi link. Kalau semua isi link, saya harus punya iterasi ya. Saya harus punya variabel pembantu yang akan pindah-pindah. Kenapa? Karena kalau Anda pakai from nanti yang paling depannya nggak akan ada yang nunjuk lagi, itu mengakibatkan list memori. Jadi untuk menampilkan ke layar isi semua listnya, saya pesan dulu satu node lain, satu pointer lain, misalkan P gitu ya. P diisi front. Nah, sekarang P udah di sini. Tampilkan isi yang ditunjuk oleh P, maka tampil P pointer data. Setelah itu dalam loopingnya P diisi P pointer next, dia akan menunjukin misalnya. Tampilkan P pointer infonya, luar biasa. Cek lagi, apakah sudah new pointer next? Belum. Masukkan P diisi P pointer next, pindah ke sini tadi.
Tampilkan ke layar ke pointer dasarnya. Tes keluar. Sudah next kah ke pointer? Sudah nol kah ke pointer next-nya? Belum. Pindahin lagi. Saya diisi ke pointer next sampai ke sini. Tampilkan ke pointer info datanya. Cek lagi, apakah P pointer next sama dengan 0? Sudah. Sudah berhenti perulangannya. Itu yang kita sebut transfer. Ya, jadi kalau Anda mau nampilin semua isi link listnya ya harus dari awal sampai akhir. Ya. Nah itu yang tadi dibilang kunjungi satu persatu. Ada pertanyaan lain dari? Nah, barusan kita baru melihat contoh insert di akhir. Dengan alokasi dinamis ini, saya boleh loh insert di awal. Saya mau insert di sini nih. Di representasi logiknya seolah-olah ada sebelum A. Misalkan dengan data Y. Misalkan. Nah, kalau saya bicara ADT tadi, logikanya gimana? Untuk bikin satu node baru diisi J, kemudian nanti sambungkan sebelum A. Ada yang mau nyoba? Yuk. Kita tuh. Nah, yuk. Oh, apa baru salah. Yuk, ada yang mau coba untuk menyambungkan di A? Saya, Pak. Yuk, silakan. Putih. Alokasiin dulu P new node-nya. Oke, alokasikan. Maka panggillah perintah satu tadi ya. Betul ya. Maka Kemudian menuju satu node baru. Oke, lanjut. P new datanya diisi oleh apa tadi itu J. Jadi lakukan mutator. Ya. Kemudian J. Seperti dua tadi ya. P new node pointer next-nya diisi dengan front. Oke, awal dulu di mutatornya masih nol. Sama nih seperti ini awal. Setelah itu baru sambungkan. Nah, barulah yang baru sambung ayo. P new node-nya P new node pointer next-nya diisi dengan front. P new next. Oh ya. Good. Kemudian front-nya diisi dengan P new. P new bagian next diisi front. Kemudian apa benar? Front diisi dengan P new. Frontnya diisi P new. Good. Nah. Jadi nomor 3 tadi kalau kita insert di akhir ini perintahnya. Tapi kalau insert di awal ini perintahnya. Nah, sudah dapat modul lagi untuk insert di awal. Cobain nanti kalau misalkan tadi saya langsung misalkan insert di awal. Pada saat kosong benarkah begini? Artinya node-nya belum ada, apakah operasi ini benar? Kalau benar bisa jadi satu modul insert di awal. Tapi kalau tidak benar, pasti ada mekanisme tertentu dulu. Oke, Lutfi. Udah nyambung ya, Lutfi ya? Iya, Pak. Oke, good. Jadi sama, kalau misalkan saya bilang sambung ke F. Insertkan lagi satu node sebelum, atau insertkan lagi satu node di awal, di front. Sama seperti yang Lutfi baru sebutkan. Alokasi, mutator, sambungkan. Operasi menyambungkannya kalau di awal ini udah gitu kan enak ya kalau kita bicara ADT, apalagi tadi Anda sudah paham modul-modulnya. Setiap nomor tadi saya satu alokasi itu satu modul, mutator satu modul, nyambungkan di akhir satu modul, nyambungkan di awal satu modul, transversal tadi dari kunjungan satu node front sampai rear satu modul gitu. Sehingga Anda, kalau di sini ada 32 orang di kelas ini, satu orang kebagian satu modul aja, lengkap sudah ADT linguisnya. Ya, bolehlah itu ditugasin ya. Tugaskan, bikin ADT link list,
yang dilakukan secara berkelompok, mau berapa nih? Mau masing-masing satu atau mau banyak? Nah, sebentar, saya punya speknya. Ya, yang pasti yang tadi masih ragu-ragu, masih bingung, gambarin ya. Biasanya dengan digambarkan akan lebih mudah dipahami. Setiap satu perintah gambarkan dampaknya apa. Ragu, tanyain ke temennya, mudah-mudahan temennya bisa ya. Nah, nih, jadi saya berikutnya menugaskan kepada kalian semua, satu orang harus punya peran. Tapi kayaknya nggak efektif juga kalau langsung 31 orang ya. Nah, nanti kita lihat nih. Nanti saya kirim ke grup WA Anda. Ada .h dari ADT non-circular single link list. Seperti yang barusan. Ya, di sini Anda lihat mulai dari deklarasinya. Ini ada T elemen list namanya, ada bagian info, ada bagian next, sama lah seperti tadi. Yang tadi mah data Pak, iyalah beda-beda dikit namanya ya. Tapi strukturnya sama. Jadi ada bagian data, bagian info, ada bagian next. Nah, di sini ada spesifikasi. Mulai dari mendefinisikan list kosong. Kemudian ada prototipenya nih. Ada ngecek kosong atau tidaknya sebuah list. Ada konstruktor. Ada alokasi tadi. Di alokasi tadi kita belum coba ya, karena kebetulan belum delete. Biasanya nanti di alokasi dipakai saat delete. Ada search. Ada F-search. Ada search track. Artinya mencari satu node sebelum. Reviews ini. Kemudian ada insert first. Insert value di first ini mutator tadi. Insert value-nya. Ada delete. Ya. Nah, ini lumayan banyak nih. Saya rasa ya, kalaupun Anda nyari ini banyak kok. Di googling keluar .h-nya. .cpp-nya. Tapi kan saya nggak cukup dengan Anda punya mengumpulkan .h dan .cpp-nya. Tapi Anda paham apa makna ini semua. Oke, cukup banyak. Saya rasa supaya saya juga nggak banyak memeriksanya, dibagi 5. Satu grup 5 orang. Ya, satu grup 5 orang mendetilkan atau mengimplementasikan spesifikasi yang ada di .h ini. Kumpulkan lewat email satu perwakilannya ke saya. Email saya kan sudah tahu semua. Maksimal terkumpul, kalau sekarang hari Senin, ya maksimal hari Kamis. Ya, tidak lebih dari hari Kamis. Kamis jam berapa? Ya udah, spesifikan jam 2 gitu ya, jam 14. Yang lebih dari itu mohon maaf, tidak saya periksa. Paham apa yang ditugaskan? Ya. Saat Anda punya contoh dari yang lain, sekali lagi, saya tidak berharap mencontoh, tapi Anda harus paham apa yang ada di contoh tersebut. Karena saya akan lakukan seperti tadi, saya panggil satu-satu, ini oke, kerjain, apa isinya, gitu ya. Atau mungkin nanti kita langsung kuis gitu, modul ini isinya apa, kan bisa gitu ya. Untuk mengevaluasi pemahaman Anda. Oke? Cukup dipahami? Sudah pas jam 9? Jadi seperti yang program kemarin, jadi kita yang buat ini. Ya. Jadi kalau Anda bilang, Pak mau bahasa C-nya atau algoritmanya, sementara sih sebetulnya saya butuh algoritmanya. Tapi kalau Anda mau seperti di sini kan speknya kebetulan udah bahasa C ya. Kalau mau C-nya, ya selama paham algoritmanya silakan. Saran saya sih algoritmik aja, pseudocode. Jadi yang dikumpulkan adalah pseudocode dari implementasi setiap prototipe ini, setiap modul-modul definisi yang ada di sini.
Paham ya, Mas? Ada yang lain yang mau ditanyakan? Oke, mudah-mudahan Cukup, Pak. sama pahamnya, yang di luar juga. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.